Saudara-saudari yang terkasih, kebaikan dan keluhuran yang ada pada diri kita pantas kita syukuri, dapat kita manfaatkan untuk menolong orang lain, bisa kita pakai untuk membangun keluarga, membangun masyarakat, dan juga untuk membangun bangsa. Akan tetapi, bagaimana perasaanku ketika aku menjumpai seseorang yang memperlihatkan kebaikan, memperlihatkan keluhuran kepada seseorang yang kita kenal sedemikian akrab. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yohanes menyampaikan laporan kepada Yesus dengan mengatakan, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita." Pengusiran setan dalam nama Yesus oleh pengikut yang bukan pengikut para rasul ini dianggap sebagai peristiwa penting oleh Yohanes. Jika merupakan peristiwa biasa saja, tentu ia tidak akan mendesakkannya kepada Yesus. Dan dengan menyampaikannya kepada Yesus, Yohanes punya harapan tertentu agar Yesus segera ambil sikap, ambil keputusan terhadap suatu kasus yang dia ajukan. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mencegah seseorang yang melakukan pengusiran setan karena orang tersebut memakai nama Yesus. Jadi Yohanes menganggap orang ini tidak punya hak untuk mengucapkan nama Yesus karena bukan merupakan bagian dari para rasul atau pengikut para rasul. Dengan demikian, menyebut nama Yesus itu merupakan hak diri mereka, hak para pengikut mereka. Jadi, Yohanes melakukan monopoli. Ia memperlihatkan juga sikap iri hati. Saudara-saudari yang terkasih, orang atau kelompok yang melakukan monopoli itu tentu ingin menguasai, ingin mengendalikan apa yang ada di sekitarnya. Orang lain tidak bisa ambil bagian dalam kebaikan dan keluhuran bagi kehidupan yang lebih bermartabat. Mereka ingin menjadi penentu suasana, menjadi lebih hidup, lebih bersemangat, atau bahkan tidak. Jadi, jika dia atau mereka satu-satunya yang bertanggung jawab atas kebaikan, betapa tugas mulia itu pada akhirnya akan menjadi sebuah beban yang berat untuk dia atau mereka tanggung. Saudara-saudari yang terkasih, sikap dan perbuatan yang baik sesungguhnya bukan monopoli seseorang, bukan monopoli kelompok tertentu. Siapapun berhak dan wajib untuk melakukan perbuatan yang baik, yang bermanfaat bagi semua orang. Namun kita juga mengakui bahwa ada sejumlah orang yang tidak suka, ada orang yang sinis, ada orang yang iri hati saat melihat orang lain melakukan perbuatan baik. Dan perasaan semacam ini dapat semakin kuat ketika ia atau mereka tahu bahwa perbuatan baik itu dilakukan oleh orang yang bukan menjadi bagian dari kelompok, dari komunitas atau agama tertentu.
Akhirnya mereka tidak mampu bersukacita atas perbuatan baik sesama karena terperangkap oleh sikap iri hati. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yohanes yang tidak terima karena ada orang mengusir setan dengan memakai nama Yesus memperlihatkan bahwa dirinya itu sesungguhnya tidak paham akan inti misi Yesus. Yesus hadir di dunia dengan misi, yaitu melucuti pengaruh setan, pengaruh kejahatan di dunia. Maka jika seseorang mengusir roh jahat demi nama Yesus dan ternyata berhasil, semestinya Yohanes dan kita semua boleh mengambil kesimpulan bahwa Yesus sendirilah yang mengusir roh jahat itu. Lalu apa peran seseorang atau kelompok itu? Perannya adalah bahwa orang atau kelompok itu menjadi sarana bagi Allah untuk berkarya di dunia. Dan orang tersebut tentu saja juga memperoleh berkat dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak melakukan monopoli berbuat baik atau luhur kepada sesama. Sebaliknya kita justru bersyukur dan malahan tambah semangat untuk melakukan kebaikan demi kehidupan yang lebih damai sejahtera serta diliputi cinta kasih. Betapa indahnya hidup ini ketika semua orang memberikan kebaikan, memberikan keluhuran bagi orang-orang di sekitarnya. Semoga kita juga tidak iri hati ketika orang lain melakukan kebaikan. Semoga kita dapat merubah cara berpikir yang keliru. Jangan sampai karunia dari Allah dan kebaikan orang lain bagi sesamanya menjadi ancaman bagi harga dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat menaklukkan iri hati, akan tetapi bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Caranya adalah dengan menyadari bahwa Allah sesungguhnya telah menaruh kasih-Nya di dalam diri kita melalui karunia Roh Kudus. Oleh karena itu kita semua diundang untuk membuka hati agar Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Roh Kuduslah yang memurnikan hati kita dan membebaskan kita dari kecenderungan berdosa seperti iri hati dan cemburu atas kebaikan orang lain. Kasih Allah membuat kita sepenuhnya tertuju kepada kebaikan. Kasih Allah memampukan kita bersukacita karena perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memang menolak sikap picik pengikutnya. Ada 3 alasan yang dapat kita ketemukan. Pertama, bahwa siapa saja yang melakukan sesuatu yang baik dalam nama Yesus sudah jelas tidak menjelekkan nama Yesus. Yang kedua, setiap orang yang tidak melawan jemaat mesti dihitung sebagai pendukung atau sekurang-kurangnya sebagai simpatisan. Kita tentu bersyukur bahwa banyak orang punya simpati kepada kita, punya simpati kepada segala sesuatu yang baik. Yang ketiga, siapa saja yang melakukan suatu kebaikan kepada mereka sendiri karena mereka pengikut Kristus pantas mendapat upahnya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita semakin bersukacita atas kebaikan orang lain yang diberikan kepada sesamanya, dan semoga kita semakin termotivasi
untuk semakin bermurah hati demi kebaikan dan demi kasih Allah itu semakin dirasakan banyak orang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.